Baru yang ketiga rata tengah sempurna, jarak antar kata itu pun bervariasi untuk menyesuaikan bahwa dia rata tengah. Terus ada juga fitur bold yang sangat cantik. Terus saya teliti juga karakter-karakter dengan ketipisan kaki-kaki, lengkungan yang sempurna, itu produk teknologi tinggi yang belum ada di zaman 1985. Saya minta produser untuk tampilkan skripsi Pak Jokowi. Skripsi ya, bukan ijazah, skripsi. Yang 4 lembar tadi kalau nggak salah. Nah oke, ini adalah skripsi yang difoto langsung oleh Dr. Rismon. Ya, oke, Rismon PhD. Ya, langsung dari UGM, dan ini adalah data primer, artinya asli skripsi yang tertulis Pak Jokowi. Ini ya tulisan Pak Jokowi ya, Joko Widodo. Tapi tanggalnya kosong, betul ya? Dan Anda meyakini bahwa skripsi ini adalah palsu. Tadi 3 kali saya tanya. Iya, berdasarkan kajian ilmiah. Jadi di samping tadi tanggal. Kalau skripsinya palsu, Anda menyatakan bahwa ada korelasi, ada hubungan. Kalau skripsi palsu, pasti ijazahnya palsu. Silakan Anda jelaskan. Kalau skripsi palsu, lembar pengesahan palsu, buatan masa depan yang teknologinya tidak ada di 1985, maka bisa dipastikan skripsi itu palsu. Oke, ini misalnya center semua, center. Ya, seseorang, ya Pak, tidak bisa megang sarjana itu kalau tidak lewat skripsi. Kita lihat atau tidak ijazahnya Pak Joko Widodo, ya hanya melihat seperti itu, skripsinya seperti itu, maka yakin palsu, wajib palsu. Dan Anda punya kesimpulan kalau skripsi palsu, ijazahnya pasti palsu. Dan ini bukan hanya Dr. Rismon, saya juga berkesimpulan yang sama. Lembar pengesahan skripsi yang sangat indah seperti ini di tahunnya, Pak ya, itu hanya ada satu-satunya di Fakultas Kehutanan UGM. Kita bisa cari di MIT, di UCLA, ya, atau tempat lain yang negara-negara teknologi tinggi. Itu masih pakai IBM Electric Typewriter tahun itu. Bapak sendiri skripsi tahun itu mungkin. Coba diperiksa lagi skripsinya, pakai apa? Sudah seperti ini. Makanya saya tantang, kalau kesimpulan saya salah, cari skripsi yang seperti ini di Indonesia. Kalau ada. Cari skripsi tahun 85 lembar pengesahan skripsinya secantik ini Pak, tahun 1985. Jadi kalau Anda jelaskan secara ilmiah, satu, center ya. Center. Anda bisa maju sini Bang Rismon. Jadi center. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, setelah saya lakukan font detection ya, maka ini adalah Times New Roman. Terus kalau pakai mesin ketik kan center tetap bisa, cuma memang nggak gitu rapi begitu ya? Tidak sempurna Pak. Ya. Baru yang kedua adalah fitur scaling, pembesaran dan pengecilan. Itu pasti word processor, pasti menggunakan software dan hardware. Baru yang ketiga rata tengah sempurna, jarak antar kata itu pun bervariasi untuk menyesuaikan bahwa dia rata tengah. Terus ada juga fitur bold yang sangat cantik. Terus saya teliti juga karakter-karakter dengan ketipisan kaki-kaki, lengkungan yang sempurna, itu produk teknologi tinggi yang belum ada di zaman 1985. Per hurufnya, per fontnya? Iya, per karakter Pak saya teliti. Karakter. Iya. Gitu loh. Itu rapi sekali. Rapi sekali Pak. Kalau Bapak rekonstruksi Pak ya, ini dengan Microsoft Word sekarang pun hampir sama, bayangkan. Ini silakan Bapak rekonstruksi seperti ini. Pakai Microsoft Word di kantor, di rumah. Sama seperti ini. Bayangkan ini ada di tahun 1985. Cari. Dan itu yang kemudian Anda berani menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu tanpa melihat ijazahnya. Tanpa saya lihat ijazahnya Pak Joko Widodo, melihat ini pasti palsu. Dan ada kejanggalan lain, belum ada tanggal, ini pengesahan tak ditandatangani. Iya Pak, jadi skripsi-skripsi yang lain ditunjukkan untuk menggiring kami bahwa pada tahun 1985 udah seperti ini. Inilah yang ditunjukkan 15 April oleh Wakil Rektor itu, Profesor Wening dan Dr. Ari Sujito. Kami digiring bahwa ini sudah seperti itu tahun 1985. Sudah seperti ini, tulis fontnya Times New Roman dan bahwa udah cantik begini, ini lihat. Di mana dicetak, di Perdana katanya. Kok bisa secantik ini tahun 1985? Nggak tahu. Jawabannya nggak tahu. Terus di sini tulisannya tesis. Tesis ya, betul. Bayangkan Pak, terus tadi skripsinya Suharman. Iya.
Ini tanda tangan orang yang sama itu berbeda. Makanya saya bilang UGM harus bertobat. Bukan karena kami nggak sayang, karena kami sangat sayang dengan alma mater kami. Jadi gini Aiman ya. Ya, Saya izin. saya jawab ya. Abang dulu nanti baru Aiman abang. ya. Ini untuk menjawab ini saya jawab dengan peribahasa. Mikrofon ini. Ya, saya jawab dengan peribahasa ya. Ya. Orang yang memiliki panci, ya, yang dilihat semua hal itu Bang. adalah Ya. masakan. Oke. Apa yang ingin saya katakan? Ya, ini peribahasa ini menunjukkan keterbatasannya. Ya, saya sepakat bahwa kita melakukan penelitian dan sebagainya bebas, ya, sepakat. Tapi ketika sumber datanya itu fotokopi, ya, kita tidak lihat originalitasnya, keasliannya. Bagaimana kita menyimpulkan bahwa itu barang palsu? Ya, itu satu. Yang kedua, terkait dengan kehadiran saya di sini diundang sebagai kuasa hukum pelapor ya, Mas Aiman ya. Nah, yang dilaporkan ini kan tindak pidana penghasutan. Ya, ini saya biar masyarakat juga tercerahkan ya. Jadi ada rentetan peristiwa ya, tindakan para terduga terlapor di Polres Jakarta Pusat ini ya, yang menyebabkan orang lain terhasut untuk melakukan tindakan pidana. Nah, laporan itu secara resmi sudah diterima. Nah, untuk itu saya ingin katakan bahwa keyakinan teman-teman terlapor bahwa apa yang dilakukan benar, ya. Bahkan tadi misalnya kayak kata Mas Roya, UGM bisa salah. Mungkin Mas Roy nggak bisa salah. Ya, boleh jadi. Makanya kami, ya, klien kami ingin menguji, ya kan, di Polres Jakarta Pusat. Kalau tidak salah, ya bagus, ya kan. Itu membuktikan. Tapi setidak-tidaknya ingin saya katakan, dari sekian proses ini, bahwa laporan kami telah diterima secara resmi oleh Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kita mari hormati proses itu. Ini itu dua yang ingin jawaban A benar, jawaban B benar, tapi tidak berhubungan karena tidak menjawab ini. Oke, itu tes Sipen Maru waktu itu ya. Izin. Analoginya nggak clear juga. Oke, Kalau silakan. ditanya, tadi yang ditanya pertama kali adalah soal etika ilmiah, kok jawabannya malah keterbatasan. Etika ilmiah itu sebenarnya santai Mas. Kalau mau jawab sebenarnya ada. Kita bisa referensinya ada menggunakan peraturan yang pernah ada di tahun 2010 dari Dikti soal etika ilmiah. Atau ambil dari definisi Romo Fran Maxis Suseno. Itu beliau juga pernah mengatakan. Gitu. Jadi jawab itu saja sudah clear. Kami jadi percaya. Tapi kalau nggak bisa jawab malah jawabannya tukang masak, itu sama dengan di Solo. Tukang masak tapi memastikan ijazah asli gitu. Itu ada tukang masak itu. Ya, kacau itu jawabannya. Enggak, ini kan kita jawab secara umum ya. Yang secara umum ya. Sebentar saya clearkan ini. Ya, itu kan secara umum ya. Orang-orang yang pernah ya di bangku kuliah itu secara umum Mas Aiman. Ya, sumber data harus valid. Ya itu aja etikanya kan. Itu saya sampaikan secara umum. Itu loh. Nggak perlu lah, itu kan pengertian apa segala yang disampaikan. Oke, Bung Aiman. Nggak penting itu. Bang Respon, Dr. Tifa dan Mas Roy, yang kalian jelaskan ini menurut saya dia akan bermanfaat jika diverifikasi di depan pengadilan, proses penyidikan dan pengadilan baru. Oke, sepanjang belum ada proses penyidikan pengadilan, itu hanya hasil temuan Anda. Bukan begini. Itu yang pertama. Saya harus luruskan ini, bahwa ada public sphere, ruang publik media yang kemudian harus dijelaskan. Soal proses hukum beda lagi. Ya. Bahwa pilar keempat demokrasi adalah media, media adalah clearing house, dan untuk itulah rakyat bersuara hari ini Pak Eman, menyatakan saya hari ini luruskan bahwa ya. kita sebentar Pak. Tambahkan Pak, sudah ada laporan oleh tim TPUA Desember 2024, itu saja diproses oleh Barreskrim, lalu kita buktikan di pengadilan. Nggak, ini kita nggak bicara soal hukum dulu, kita bicara soal bagaimana masyarakat bisa terjelaskan
bahwa media punya fungsi clearing house untuk meluruskan informasi apa yang terjadi di media sosial dan kemudian inilah forumnya. Jadi kalau sampai dikatakan bahwa nanti saja proses hukum, nanti saja di proses hukum, justru yang masyarakat butuhkan adalah bukti dari kedua belah sisi. Kita kembali saat lagi.